Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagi firman Tuhan kepada kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Amin. Saudara-saudara, saya yakin khotbah tentang 5 roti dan 2 ikan ini merupakan khotbah yang sudah sering kita dengarkan. Bahkan sejak dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai sekarang kita masih mengingat peristiwa kronologis dari cerita khotbah ini. Khotbah ini sangat menarik karena ada peristiwa mukjizat di dalamnya. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Padahal zaman sekarang ini, kalau kita membuat pesta, kalau undangan kita 5.000 orang,
harus kita sediakan 5.000 kotak nasi. Itu pun kadang-kadang kurang, karena sudah ada yang membungkus duluan. Namun yang perlu kita renungkan lebih mendalam adalah apakah makna relevansi teks khotbah ini dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah masih bisa kita harapkan mujizat yang sama terjadi pada masa kini? Apakah dengan 5 roti dan 2 ikan hidup kita bisa tercukupkan dan berkelimpahan masa kini? Sekarang ini banyak di antara kita yang benar-benar berkekurangan dan menderita. Kesusahan melihat keberadaan kita. Hasil ladang tidak memuaskan. Hasil usaha juga tidak berhasil. Sementara kebutuhan kita begitu banyak. Kita sudah berdoa, memohon, dan berusaha. Tapi kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan dan harapkan. Maka pertanyaannya, apakah relevansi khotbah ini dengan kehidupan kita sekarang? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks khotbah ini dengan seksama, kita akan melihat keberlanjutan dari cerita khotbah minggu dan epistel minggu yang lalu. Saat itu banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Dalam khotbah ini disebutkan motivasinya secara jelas. Ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itulah yang mendorong mereka datang kepada Yesus. Banyak di antara mereka ingin sembuh dari sakit penyakit. Banyak di antara mereka takjub melihat peristiwa mukjizat itu. Dan banyak di antara mereka yang tertarik melihat pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa dan mukjizat. Kalau kita sekarang coba tanya pada hati kita masing-masing hari ini, apa motivasi yang mendorong kita mengikuti Yesus hari ini? Apakah karena kita ingin melihat mukjizat? Apakah karena kita ingin mengalami kesembuhan? Atau karena ada alasan-alasan lain? Silahkan jawab dalam hatimu. Tetapi yang perlu kita renungkan dalam khotbah hari ini, di zaman sekarang ini adalah bahwa Yesus begitu peduli dengan orang yang banyak kepadanya saat itu. Terlepas dari motivasi mereka ikut Yesus karena mujizat atau karena apa, Yesus peduli pada mereka. Yesus perhatian kepada mereka. Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Yesus tidak mau mereka mati kelaparan. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk mencari solusi atas keadaan yang terjadi saat itu. Bagaimana respon muridnya? Jawaban kedua murid itu sama saja. Jawaban murid pertama itu mengatakan, walaupun ada roti seharga 200 dinar, tetap saja tidak cukup. Jawaban murid kedua sama saja.
Sudah ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi tetap saja tidak cukup. Bedanya, yang pertama mengatakan walaupun ada roti, yang kedua mengatakan sudah ada roti. Tapi jawabannya sama-sama, roti itu tidak cukup bagi orang banyak yang datang hari itu. Apa yang menjadi dasar mereka mengatakan roti itu tidak cukup? Karena yang mereka gunakan adalah pikirannya dan logikanya. Sama seperti kita hari ini. Kalau kita disuruh mencari solusi untuk keadaan yang terjadi saat itu, pasti kita juga mengatakan tidak cukup. Mungkin begitulah cara pandang kita selama ini dengan masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita. Kalau masalah itu kita pikirkan terlalu berat, terlalu besar, terlalu susah, maka keluarlah pernyataan dari mulut kita, tidak mungkin. Setelah itu kita hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi bagaimana Yesus melihat masalah itu? Yesus mengambil roti dan ikan yang sedikit itu, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Pelajarannya dari sini adalah Yesus tidak fokus pada apa yang tidak ada, tetapi Yesus fokus pada apa yang sudah ada. Walaupun sedikit, kecil, tapi dia memberkati, mengucap syukur pada itu. Akhirnya yang sedikit itu bisa mencukupi keperluan 5.000 orang itu. Bahkan masih ada yang tersisa 12 bakul. Begitulah cara Yesus melihat masalah itu dan menyelesaikan masalah itu. Yang sedikit, yang kurang itu pada Yesus bisa berkecukupan dan berkelimpahan. Saudara-saudara, coba sekarang ubah mindset kita. Lihatlah masalah kita, persoalan kita bukan hanya dari sudut pandang kita, tetapi seperti cara Yesus melihat masalah. Pertama, syukurilah apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya sekarang walaupun sedikit. Kemudian, kembangkanlah itu, olahlah itu sedalam-dalamnya, sehingga yang sekecil itu bisa berdaya guna menjadi lebih besar dan berdampak. Seperti sebatang bambu. Apabila Anda menjual sebatang bambu, harganya hanya 10.000. Tetapi jika Anda mengubahnya menjadi keranjang jeruk, harganya akan menjadi 20.000. Jika Anda mengolahnya menjadi bahan kerajinan kreatif seperti tas dan lain-lain, harganya bisa menjadi 100.000. Artinya sesuatu yang kecil itu kalau kita olah berdaya guna, hasilnya akan bisa berdampak lebih. Maka itu yang harus kita aplikasikan dalam hidup ini. Ada ilustrasi seperti ini. Seorang pria membawa mobilnya ke bengkel karena knalpotnya rusak parah. Sesampainya di bengkel, petugas bengkel itu memukul-mukul 3 kali knalpotnya dengan pukulan pelan. Akhirnya knalpot itu bisa berfungsi kembali.
Dan tiba pada pembayaran, si pemilik mobil kena tagihan 500. Dan dia pun protes. Kau hanya memukul-mukul mobil saya 3 kali, masa dapat 500? Kalau saya tahu begitu, saya tadi lakukan saja di rumah sendirian. Lalu para bengkel itu menjawab, Bapak, yang mahal itu bukanlah memukulnya, tetapi mencari masalah. Apa masalah di mobil Bapak itu? Bapak bisa memukul-mukul mobil ini 3 kali. Tapi kalau Bapak tidak tahu di mana masalah mobil ini bukan selesai, tapi semakin parah. Dan saya tahu di mana masalahnya. Dan saya tahu apa solusinya. Akhirnya mobil ini baik. Akhirnya sang pemilik mobil terdiam. Begitulah saudara-saudara, jika kita punya talenta yang dikembangkan, bisa berubah, bisa menghasilkan yang lebih besar, yang mungkin orang lain tidak bisa melakukannya. Tapi jika kita mengolahnya berdaya guna, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan menangisi apa yang tidak ada dalam hidupmu. Jangan menangisi keadaanmu yang sekarang ini. Jangan sesali kekuranganmu. Tapi syukurilah apa yang ada padamu saat ini. Kembangkan potensimu dengan rasa syukur, maka itu akan mencukupkan dirimu dan keperluanmu. Walaupun sedikit harta bendamu, jika itu kau lakukan di dalam doa yang sungguh-sungguh, engkau berusaha sungguh-sungguh, ingatlah itu akan mencukupkan bagimu. Sebab kita percaya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya saat itu, bahwa dengan hal yang sekecil sedikit pun, jika Tuhan berkuasa di dalamnya, maka itu akan dicukupkan, bahkan berlebih 12 keranjang. Karena itu saudara-saudaraku, tetaplah percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin bagi Tuhan. Apa yang kau lihat hari ini berkekurangan, tapi jika engkau melihat di dalam kacamata Tuhan, Tuhan bisa ubahkan dan pakai itu berkelimpahan di dalammu. Maka yang paling utama adalah tetaplah ikut Yesus, setia Yesus, percaya kepada Yesus. Dan engkau akan melihat dan merasakan bagaimana kuasa Yesus selalu nyata di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.